Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, ini adalah saya melakukan proses pembibitan bibit kelapa sawit PPKS jenis dumpi. Nah, di sini saya mencampur yakni tanah dengan pupuk kandang dan juga solid ya, agar nanti bibit sawitnya itu bisa tumbuh dengan subur. Nah, itu ada beberapa bibit yang sudah saya tanam, kira-kira umurnya sekitar 1 bulanan kurang, ya, karena dia perpindahan dari polybag kecil menuju polybag yang besar. Nah, di sini saya masukkan dulu tanah yang sudah dicampur dengan solid dan pupuk kandang. Jadi nanti polybag yang sudah ditanam polybag kecil nanti dipindahkan kepada polybag yang besar. Yang jelas pada video kali ini, video yang sedang terjadi ini, saya memadatkan tanah nanti karena ini adalah tanahnya campuran tanah gambut, karena nanti dia pasti akan berkurang ketika melakukan proses penyiraman. Jadi harus dipadatkan benar-benar padat agar nanti ketika melakukan penyiraman tanah tersebut tidak susut. Nah, ini saya juga melakukan pencampuran kembali tanah dengan pupuk kandang agar nanti bisa tercampur dengan baik ketika memasukkan kepada polybag yang besar. Memang agak susah memasukkan tanah gambut ini dengan campuran pupuk kandang atau solid ke polybag karena dia masih ada akar-akar kecilnya ya, karena biasanya tanah-tanah gambut itu adalah sifatnya asam sehingga tunggul akar-akar itu membusuk dan ikut masuk ke dalam tanah. Pada awalnya saya juga agak bingung juga. Biasanya kalau di tempat saya lahir itu ketika menanam bibit sawit itu menggunakan campuran dari tanah liat dan pupuk kandang juga. Kalau di sini karena susah jumpa tanah liat atau tanah gembur biasa, tanah hitam, maka menggunakan tanah gambut. Tapi alhamdulillah sejauh ini banyak juga dari tetangga atau saudara-saudara yang di sekitar rumah ini ketika menanam tanah liat juga bagus, nggak ada masalah dengan bibitnya. Nah, ini penampakan bibit yang sudah saya tanam. Ini bibit yang baru saya tanam. Jadi nampak perbedaannya masih belum terlalu hijau. Nah, yang sebelah kanan itu yang sudah hijau. Ini bisa dilihat dari daunnya. Ya. Kita juga harus sering memeriksa di sekitar bibit, jangan sampai ada rumput-rumput yang hidup, nanti bisa mengurangi pemupukannya. Jadi tetap dipupuk ya, bibit-bibit sawit ini tetap dipupuk supaya tumbuh dengan subur. Oh iya, saya menggunakan ukuran polybag yang 5 kilo yang besar, sehingga nanti diharapkan bibit yang tumbuh itu dapat optimal dengan baik. Karena sangat berbeda
polybag yang kecil dengan polybag yang besar digunakan untuk menanam bibit sawit itu tumbuh kembangnya berbeda. Nah, ini adalah ya kolam galian yang saya gunakan untuk menyirami bibit sawit. Jadi bagi teman-teman yang mau nanam bibit sawit, kalau mau menggunakan, ya ada plus minusnya menggunakan polybag besar ini. Yang pertama, tumbuh kembangnya bagus, tapi sulitnya nanti ketika melakukan pemindahan ke kebun yang akan ditanami, karena cukup berat, berbeda dengan polybag yang agak kecilan sedikit ya, karena ada beberapa polybag yang lebih kecil dari polybag 5 kilo. Ini pada sore hari saya melakukan penyiraman bibit. Jadi bibit sawit ini ketika dia berumur masih di bawah 1 tahun itu wajib dilakukan penyiraman. Ini ada bibit yang belum saya pindahkan, masih di polybag yang kecil. Jadi saya menggunakan sanyo, masukkan ke dalam kolam yang sudah dibuat, tarik kabel dari rumah, kemudian baru melakukan penyiraman. Intinya harus telaten dan rajin kita melakukan penyiraman karena ini usia bibitnya masih muda. Dan dipastikan seluruh bibit tersirami dengan baik ya, jangan sampai ada yang tidak tersiram. Jadi lebih baik kalau kita menggunakan sanyo untuk penyiramannya, gunakan selang yang panjang agar bisa menjangkau dengan baik. Karena bagaimanapun juga penanaman bibit sawit ini salah satu bentuk investasi. Ya, ini kan investasi itu banyak, salah satunya dalam bidang pertanian, ya menanam kelapa sawit. Seperti itu. Nah, ini setelah 2 tahun penanaman, beberapa bibit sawit sudah saya tanam di kebun. Ini ada beberapa bibit sawit yang belum ditanam, sebagian juga punya abang ipar. Ya, intinya pasti dia akan membesar, besarnya nggak sama. Ya. Ada yang masih kecil, ada yang sudah besar, karena tergantung dengan penerimaan cahaya mataharinya, pupuknya, dan lain sebagainya. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.